Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, siswa dan siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah, salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anak semua, pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan materi bab 6, yaitu tentang Asmaul Husna. Ini adalah materi pertama di semester kedua atau semester genap setelah kalian semua menyelesaikan semester ganjil. Agar pembelajaran ini lebih bermakna dan kalian dapat memahaminya, mari kita awali pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini atau di bab 6 ini adalah yang pertama, menyebutkan 10 Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mampu bertanya tentang materi baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, menyebutkan arti masing-masing Asmaul Husna. Yang keempat, menjelaskan pengertian Asmaul Husna dan sub-sub dari Asmaul Husna. Yang kelima, menyebutkan dalil nakli dan akli tentang masing-masing sub Asmaul Husna. Yang keenam, mempraktekkan berbagai manfaat perilaku yang merupakan contoh perbuatan meneladani sub Asmaul Husna tertentu. Yang ketujuh, menyajikan fenomena, fakta atau bercerita tentang peristiwa, fenomena atau kejadian yang menunjuk pada ilustrasi sub Asmaul Husna. Anak-anak semua, di bab 6 ini atau bab tentang Asmaul Husna ada 3 sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna. Sub pokok bahasan yang kedua adalah memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna dan bukti kebenarannya. Dan sub pokok bahasan yang ketiga adalah perilaku orang-orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Anak-anak semua, mari kita bahas satu persatu dari 3 sub pokok bahasan yang ada di bab 6 ini. Sub pokok bahasan yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu al-asma, yang berarti nama-nama atau beberapa nama, dan al-husna yang berarti yang baik atau yang indah. Menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asmaul Husna hanya pantas dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwallahul asmaul husna. Yang artinya, Allah tidak Tuhan selain Dia, baginya nama-nama terbaik. Dalam hadisnya, Rasulullah bersabda yang berbunyi, Inna lillahi tis'atu wa tis'una isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, sungguh Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak semua, itu adalah pembahasan sub pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian Asmaul Husna. Sekarang mari kita menginjak pada sub pokok bahasan yang kedua, yaitu memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna dan bukti kebenarannya. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Keperkasaannya tidak mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lain. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya
yang memiliki keperkasaan dan kasih sayang, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Yang artinya, wahai Yasin atau Muhammad, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan bijaksana. Quran Surat Yasin ayat 1-5. Anak-anak, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Basyit, artinya maha melapangkan rizki, nikmat, dan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Basyit, yang artinya Allah maha melapangkan rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah melapangkan rizki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tidak jarang, bahkan terlalu sering Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki lebih banyak daripada apa yang hamba-hambanya butuhkan. Firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Yang artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27. Dalam ayat lain Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Yang artinya, Allah meluaskan rizki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Anak-anak, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Ghani, artinya Allah maha kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kaya, kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun, bahkan yang selain Dia sangat berhajat kepadanya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian Asmaul Husna yang keempat adalah Ar-Ra'uf, yang artinya maha pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Ar-Ra'uf, yang artinya Allah adalah zat yang maha belas kasihan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Yang artinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah maha pengasih, lagi maha penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat
143. Asma'ul Husna yang kelima adalah Al-Bar, yang artinya maha baik atau maha dermawan. Dialah Allah, Tuhan yang maha dermawan, yang maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tur ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Yang artinya, sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Selanjutnya, Asma'ul Husna yang keenam adalah Al-Fattah, yang artinya maha membuka, memenangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pembuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia jugalah sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaqtahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Yang artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran surat Fatir ayat 2. Selanjutnya, Asma'ul Husna yang ketujuh adalah Al-Adl, artinya maha adil. Al-Adl artinya adalah bahwa Allah itu maha adil. Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang pun walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 40. Yang kedelapan adalah Al-Hayyu, artinya maha hidup. Al-Hayyu artinya maha hidup. Hidup Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau segala makhluknya hidup, yang dia ciptakannya ini ternyata memerlukan antara satu dengan yang lainnya, maka hal itu pasti tidak akan terjadi pada zat Allah Al-Hayyu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yasma'un. Yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air hujan itu dihidupkannya bumi sesudah matinya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 65. Selanjutnya, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Qayyum maha berdiri mengurusi makhluk. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna. Al-Qayyum artinya maha cermat, berdiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang artinya, Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha mengurusi dan tak tersentuh oleh rasa kantuk dan tidur. Al-Baqarah ayat 255. Asmaul Husna yang ke-10 dalam bab ini adalah Al-Latif, artinya maha lembut atau halus. Secara istilah, Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rizki dan nikmat kepada hambanya atau dalam melaksanakan hukum-hukum dan keadilan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Yang artinya, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha kuat, lagi maha perkasa. Quran Surat Asy-Syura ayat 19. Anak-anak semua, itu adalah pembahasan pokok bahasan kedua. Untuk pembahasan pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang perilaku orang-orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna, akan Bapak ajarkan atau akan Bapak bahas di FAT kedua. Semoga kalian dapat memahaminya dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.